warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memasuki pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Baik, berdoa dimulai. Rabbi zidni Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke pelajaran, saya akan berabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Abdul Aziz Mubarok. Hadir, Pak. Hadir, baik. Muhammad Hadir Abdullah. Present. Alhamdulillah. Muhammad Mustaqbirin. Labbaik ya Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya materi yang disampaikan minggu lalu itu mengenai apa, teman-teman? Mengenai ini, Pak. Sifat wajib bagi Allah, Pak. Sifat wajib bagi Allah. Baik, untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup yang berkaitan dengan Al-Asma Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama yaitu teman-teman semua mampu mengetahui sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan Al-Asma Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang berikutnya yang kedua yaitu teman-teman mampu memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kan mengetahui, yang kedua memahami. Tidak hanya mengetahui saja, juga harus memahami ya. Memahami sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Asma Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Yang berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang berikutnya yaitu peserta didik atau teman-teman semua mampu mendemonstrasikan perilaku yang sesuai dengan Al-Asma Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baik, langsung saja memasuki pengertian dari Al-Asma Al-Husna. Jadi Al-Asma Al-Husna dibentuk dari kata Al-Asma, bentuk jamak dari kata Al-Ism yang memiliki arti nama, dan Al-Husna berarti yang terbaik atau indah. Dalam hal ini Al-Asma Al-Husna yaitu dapat diartikan sebagai nama-namanya atau nama-nama Allah yang baik dan juga indah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Hal ini dapat diperhatikan dalam satu ayatnya, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Adapun hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Amin. Nah, dalam hadis ini kita tidak hanya menghafalkannya saja ya, akan tetapi juga dapat mempraktekkan atau mengimplementasikan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang mampu membawa kita kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa lafal al-asma husna. Yang pertama itu ada al-alim yang artinya Maha mengetahui, dan yang kedua al-khabir artinya Maha memberitahu. Yang ketiga ada as-sami yang artinya Maha mendengar, dan yang terakhir itu yang keempat al-basir yang artinya Maha melihat. Nah, yang pertama itu al-alim. Al-alim itu Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dunia ini, baik di bumi ataupun di langit. Allah itu Maha mengetahui. Yang kedua yaitu al-khabir, Maha memberitahu. Nah, Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi olehnya. Masih banyak lagi hal-hal yang telah diinformasikan olehnya, baik yang tampak maupun tidak tampak. Hal ini sudah kebenarannya ya. Hal ini tercantum dalam Quran surah Al-Mulk ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Yang artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Nah, perilaku yang mencerminkan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui adalah dengan ikhlas. Ikhlas berbagi ilmu, pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Selain itu, dengan menunjukkan sikap muraqabah. Muraqabah itu artinya perasaan senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu akan menumbuhkan mawas diri dan pertimbangan akan segala langkah yang tempuh dalam gerak geriknya. Yang berikutnya yaitu ada as-sami yang artinya Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini Allah akan mendengar. Yang ada di alam semesta ini Allah akan mendengar apa yang ada di alam semesta ini. Terdapat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 137 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikuhumullah wa huwas sami'ul 'alim. Yang artinya, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar antara mereka itu mau mendengarkan pembicaraan orang lain, apalagi orang yang berbicara itu adalah guru ataupun orang tua. Terkadang kita tidak senang terhadap yang disampaikan orang lain. Meskipun demikian, kita dapat menyampaikan dengan bahasa dan sikap yang santun kepadanya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya yaitu Al-Basir, yang artinya Maha melihat. Al-Basir memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Cerminan perilaku dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dapat diwujudkan dengan ketelitian dan mawas diri dalam setiap pekerjaan. Kita pun harus memiliki semangat menatap untuk masa depan atau visioner. Rancangan masa depan yang lebih baik menjadi cermin bagi kebaikan hidup. Seseorang yang melihat ke depan, kehidupannya akan tertata secara bertahap untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Baik, itu penjelasan mengenai Al-Alim.
Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang berikutnya yaitu perilaku yang mencerminkan Al-Asma' Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama yaitu perilaku yang mencerminkan Asma'ul Husna, Al-Khabir, Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir, yaitu mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kebenaran. Yang kedua, tekun dalam belajar. Yang ketiga, teliti dalam belajar. Yang keempat, senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat guru atau orang tua. Yang berikutnya, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Lalu berikutnya, menjadi pendengar yang baik. Dan yang terakhir, memiliki pandangan ke depan atau visioner. Nah, mungkin itu saja pembelajaran atau materi pada kesempatan kali ini. Berikutnya, apakah teman-teman ada yang bertanya? Saya Bapak. Ya, silakan. Kenapa kita harus mempelajari sifat dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Kenapa kita harus mempelajari atau mengetahui dari Asmaul Husna ini ya? Tentunya sudah jelas ya. Dengan kita belajar, mengetahui atau memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya itu akan menjadikan kita lebih dekat kepada Sang Pencipta, lebih dekat kepada Sang Khalik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan memberikan dampak pada kehidupan sehari-hari, yang senantiasa kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan juga selalu mengharapkan ridhonya. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sebelum akhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya ucap alhamdulillah dan juga berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih pada semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun apapun itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.